Kembali lagi di podcast Planoan. Oke, kembali kita masih bersama Mas Anan. Mas Anan, gimana kabarnya Mas Anan? Alhamdulillah baik. Masnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong nih Mas Anan, video podcast kita yang kemarin lumayan yang nonton Mas Anan. Keren Mas. Oh, Jadi undangannya nih, undangannya. Tapi emang video kita yang kemarin tuh keren Mas Anan. Betul. Jadi idola lah. Jadi idola siapa tapi Mas Anan? Idola di tingkat. Oke, ini ya. Nggak perlu kita sepil Mas Anan nih. Namanya. Ngomong-ngomong nih Mas Anan, bajunya lecek, mukanya kok berminyak nih Mas Anan. Biasa Mas dari lapangan PKL, baru pulang PKL gitu. PKL Mas Anan. Eh, PKL-nya masih lama tuh, udah mau berakhir Mas Anan. Kebetulan kalau untuk PKL-nya mungkin udah tahap akhir ya, udah mau penyelesaian. Mas Anan PKL-nya di mana? Kalau untuk PKL sendiri ya, saya membelinya di swasta. Ya, mungkin ada tantangan tersendiri lah ya. Kan kebanyakan untuk PWK sendiri itu PKL-nya kan ada 2 tempat gitu. Ya, ada yang di instansi dinas, ada yang konsultan swasta gitu kan. Ya, Berarti Mas Anan swasta itu konsultan ya Mas Anan? ya betul, di konsultan. Tantangan yang gimana sih menurut Anda yang berbeda dari dinas pemerintahan itu sendiri? Kalau untuk tantangannya ya, kita bicara tentang tantangan. Menurut saya sih beda-beda orang, beda-beda tantangannya. Tergantung bagaimana orang itu menangkap masalah dan kenyamanannya itu sendiri kan di tempat PKL. Kebanyakan bilang kalau di swasta itu agak sulit, rumit gitu kan dalam pelaksanaan kerja lapangannya. Ada yang juga bilang kalau di instansi itu agak mudah gitu, nggak terlalu banyak kerjaan. Tapi menurut saya sih yang lebih banyak tantangan itu yang lebih kita mendapatkan ilmu. Kalau menurut saya, tapi tergantung kembali lagi sama peserta PKL-nya, anak PKL-nya gitu. Ya, gitu Mas. Jadi kalau menurut Mas Anan nih PKL yang menantang buat Mas Anan ini swasta ya Mas Anan? Betul, karena di swasta itu kan lebih, menurut saya sih lebih banyak kegiatannya. Kalau di instansi itu tergantung lagi apakah di sana ada banyak kegiatan apa enggaknya. Kan kebanyakan juga tuh yang PKL yang buat kopi. Tapi nggak perlu ya. Semoga aja nggak ada. Di tempat PKL-nya Mas Anan sekarang kerjaannya ngapain Mas Anan? Kalau yang untuk kerjaan sendiri ya, saya melihat untuk kerjaan saya itu di bagian pemetaan. Ya betul. Judul proyeknya itu tentang kajian pengelolaan gas aliran jagung. Sorry Mas Anan ya, ada motor lewat. Aduh, podcast UMKM. UMKM. Tapi insya Allah ya jadi BUMN. Kedepan ya. Amin Mas Anan. Kita lanjut lagi ya Mas Anan. Untuk apa tadi? Das jangko. Das jangko itu apa sih Mas Anan? Oh, das jangko itu aliran sungai ya, das aliran sungai yang berada di Kota Mataram. Ya, kalau untuk dasnya sendiri ya dulunya ya gitu-gitu aja kan, tidak ada perubahan, terlihat kumuh. Das jangko itu mengaliri 13, kalau nggak salah 13 kelurahan di Kota Mataram. Sorry Mas Anan tadi Bang Cilok aduh UMKM lagi. UMKM. Semoga kita besok jadi podcast BUMN Mas. Betul. Amin. Kita lanjut lagi ya Mas Anan. Ya, pembicaraan awal kita nih Iya, tentang das PKL. Oke, das jangko. Das jangko itu mau diapain sih Mas Anan? Kalau aliran das jangko itu rencananya kalau kita di konsultan merencanakan untuk penataan, lebih ke penataannya. Karena kita lihat dari kondisi existingnya untuk das jangko itu terlihat kumuh, ya. Terus kita lihat juga di situ kan kondisi existingnya ya. Di situ ada banyak kegiatan di dalam aliran sungai, ada yang menanam
Kangkung, terus ada penambangan pasir ilegal dan lain sebagainya. Gitu. Maka dari pemerintah itu sendiri kan menuntut bagian konsultan untuk merencanakan penataannya. Itu ya jadi masalahnya. Enak juga ya. Gimana berarti kesulitannya di dalam pekerjaan ini Mas Anan? Sebenarnya kalau untuk kesulitannya ya nggak ada ya menurut saya, karena hal yang kita lakukan di lapangan itu otomatis hal tersebut udah kita lakukan sebelumnya di mata kuliah, baik itu tentang studio proses sampai ke studio perpor. Nah, dari hal tersebut kan kita udah mendapat ilmu, menurut saya sih udah mendapat ilmu dari masa kuliah. Berarti kita tinggal praktekin gitu Ya, Mas Anan. jadi ilmu yang kita dapatkan kita tinggal praktekkan di lapangan. Jadi bagaimana kita dapat menerapkan hal tersebut untuk masyarakat luas. Kan Mas Anan nih PKL-nya di konsultan ya Mas Anan swasta. Gimana sih rekomendasi Mas Anan buat adik-adik tingkat kita besok? Apakah dia harus memilih konsultan atau instansi pemerintahan? Menurutnya Mas Anan nih? Kalau untuk masalah memilih ya, menurut saya sih kembali lagi sih sebenarnya. Menurut saya kembali lagi kepada diri selaku orang yang PKL itu ya, orang yang PKL itu. Apakah dia memilih konsultan, apakah dia memilih di dinas. Tapi tentunya kalau kita PKL itu jangan semata-mata untuk kita mencari enaknya aja. Nah, jadi kayak kalau kita enaknya yang kita cari, otomatis ilmu yang kita dapatkan kurang kita dalam penerapannya di lapangan. Menurut saya sih ya bagian swasta konsultan. Mengapa perlu PKL? Ya tuh, kenapa tuh PKL? Kenapa lebih penting tuh PKL tuh? Ya, bayar. Iya, betul. Jadi agak rumit nih. Untuk ya bagaimana kenapa harus PKL ya? Iya, iya. Ya. Kalau di dalam dunia perkuliahan ya, kalau di dalam dunia perkuliahan itu tentunya kita mempelajari banyak mata kuliah, ya mata kuliah, teori-teori. Nah, kan kita juga di PWK ya, Iya, PWK Mat. Kita di PWK itu kan istilahnya ada PPWK ya, dari awal, terus ada studio perencanaan, studio proses, terus ada studio pengembangan, terus kemudian ada studio perkor kan. Ya, jadi hal-hal tersebut kan ibaratnya sudah kita dapat semasa kuliah. Ya, kembali lagi dengan kata-kata saya tadi, bagaimana hal yang kita dapatkan di semasa kuliah itu kita mampu bersaing dalam menentukan ibaratnya apa ya, kita menerapkanlah di lapangan. Jadi kayak kita itu langsung kerja gitu loh. Ya, jadi semasa kuliah kita mendapatkan ilmu, otomatis masa ilmu doang yang kita dapat gitu ya. Masa ilmu doang yang kita dapat, terus kita tidak mampu kita menerapkan di lapangan. Betul. Gitu. Jadi sangat penting itu untuk PKL. Digaji dah Mas. Kalau menurut saya begini, kalau untuk PKL itu bukan kita melihat tentang uang atau apa ya, tapi tergantung ilmu apa yang kita dapat di tempat kita PKL. Tentunya ilmu yang kita dapat di tempat PKL itu berbeda. Bukan berbeda sih, ada persamaan, cuman ada penambahan ilmu di tempat kita PKL gitu. Terima kasih ya Mas Anan. Bro, wih, keren, Anan. Terima kasih Mas Anan. Tepuk tangan buat Anan. Ribut maklum ya. Waktu jam pulang kayaknya nih Mas Anan. Biasa. Mas Anan juga baru pulang PKL. Capek. Biasa ya. Semester tuh ya. Terima kasih ya Mas Anan atas waktunya. Ya kan orang pada pulang. Ribut maklum Mas Anan. Ya waktunya juga mungkin. Terima kasih juga Mas Anan buat informasi, mungkin buat adik-adik tingkat bisa mendapat manfaat dari perkataan omongannya Mas Anan nih. Tentunya di masa perkuliahan itu beda ya, di
masalah Iya. kita kerja gitu ya, tentunya beda. Berarti besok diundang ya, alumni juga diundang ya. Harus sih sebenarnya. Banyak bakal tunggu aja untuk para alumni, tunggu undangan-undangan podcast ini. Ditunggu. Lihat ya. Kita Kita kan butuh lagi alumni yang udah alumni. bekerja gitu. Kan alumni kita ini kan orang-orang hebat semua. Orang hebat semua. Ya. Oke. Terima kasih ya Mas Anan atas waktunya. Sekian dulu podcast ini, tunggu podcast selanjutnya lagi. Bye bye.